Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Novita Kurnia, Guru BK SMA 6 Ciahulu Kampar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai kiat mengendalikan emosi. Oke, kita lanjut. Pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam individu. Oke, sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologisnya itu akan membuat seseorang tertawa, dan juga emosi sedih akan mengubah seseorang untuk berperilaku menangis. Nah, di sini orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya seperti ungkapan perasaan kesal seseorang. Itu tidak sepenuhnya benar. Dan emosi di sini adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi mencakup emosi marah, sedih, takut, bahagia, dan senang. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada jenis-jenis emosi. Yang pertama itu adalah emosi yang berkaitan dengan perasaan atau bisa dikategorikan dengan syarat-syarat jasmania. Yang kedua itu adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya seperti sakit, meriang, dan lain hal sebagai berikut. Itu bisa muncul karena faktor kesehatan seseorang. Yang ketiga itu adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, misalnya seperti cinta, rindu, kasih sayang, dan lain hal sebagainya. Dan emosi ini muncul karena itu terjadi hubungan antara seseorang dengan orang lain. Oke, kita lanjut. Emosi itu sendiri ada yang negatif dan ada yang positif. Ada juga perubahan terhadap emosi-emosi tersebut, menimbulkan macam-macam juga emosi. Di antaranya itu ada emosi marah. Nah, emosi marah ini disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Dan orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku yang sangat agresif. Yang kedua, itu adalah emosi sedih. Suka, susah, senang, terpilih. Contohnya itu adalah menangis, bisa mengurung diri dalam kamar, tidak mau bergaul dengan orang lain, dan lain hal sebagainya. Yang ketiga itu adalah emosi iri. Emosi iri ini adalah sering terjadi di lingkungan kita. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain atau membandingkan orang lain dengan orang lain. Yang keempat itu adalah emosi takut. Yang kelima itu adalah emosi cinta. Dan selanjutnya di sini kita ada cara mengendalikan emosi. Poin pertama, setiap tindakan harus didasari pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi atau yang dilakukan. Yang ketiga, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Oke anak-anak, untuk materi cukup sampai pada materi pembahasan hari ini. Untuk tugas dan lain halnya nanti akan Ibu share di YouTube kita atau di video kita ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.